Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 8 Juni 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini dari bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi. Dengan Dow Jones ini satu-satunya indeks yang menghijau di tengah pelemahan S&P 500 dan Nasdaq akibat langkah profit taking para investor setelah saham-saham mega cap ini melaju naik selama sebulanan ini menjelang rilis data inflasi dan keputusan rapat Bank Sentral Amerika Serikat pekan depan. Para pelaku pasar saat ini melihat 69% kemungkinan Federal Reserve akan menahan kenaikan suku bunga pada FOMC meeting 13 hingga 14 Juni mendatang, turun dari 77% probabilitas sebelumnya seperti dilansir oleh CME Group FedWatch Tool. Nah, adapun indeks energi ini naik 2,65% setelah harga minyak menanjak naik, menyusul keputusan OPEC Plus untuk memangkas produksi ditimpali dengan anjloknya angka cadangan minyak Amerika Serikat yang rilis kemarin. Kemudian IHSG ini beberapa hari tak kunjung menembus resisten pertamanya di kisaran 6.660 hingga 6.680. Kemarin rupanya ini terdampak suasana muram setelah Cina merilis data trade balance untuk bulan Mei ini yang juga belum mampu memenuhi ekspektasi. Surplus trade balance Cina turun ke angka 65,81 miliar USD pada bulan Mei, di mana sebelumnya pada bulan April sebesar 90,21 miliar USD. Ekspor juga turun 7,5% secara year on year, yang merupakan penurunan pertama dalam 3 bulan dan kejatuhan terdalam sejak bulan Januari. Sementara impor juga turun 4,5% secara year on year, di tengah masih lemahnya permintaan pasar domestik, lesunya harga-harga komoditi, serta posisi USD yang menguat terhadap mata uang major dunia lainnya. Selain Cina, Amerika Serikat pun mengumumkan trade balance untuk bulan April yang mencatatkan defisit lebih rendah dari perkiraan, yaitu di angka minus 74,6 miliar USD, namun bengkak dari periode sebelumnya di 60,6 miliar USD. Nah, atmosfer perlambatan ekonomi ini juga masih terasa di benua Eropa, di mana Jerman melaporkan industrial production bulan April belum mampu melampaui ekspektasi maupun performa di bulan sebelumnya. Sementara itu, ada dari Inggris yang melaporkan indikator kesehatan sektor perumahan yang dirilis lebih rendah dari estimasi. Kemudian, pagi ini juga sudah muncul sentimen positif dari rilis data GDP kuartal 1 2023 Jepang yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas forecast atau dari periode sebelumnya. Siangnya juga pelaku pasar global ini akan memusatkan perhatian pada revisi laporan GDP Eurozone untuk kuartal 4 2022 dan kuartal 1 2023, serta angka US Initial Jobless Claims mingguan. Adapun dengan sentimen saat ini yang ada di market, kami memperkirakan konsolidasi ini akan segera mengakhiri tren turun jangka pendeknya, karena terkandung limited downside potensial, yaitu ke arah support 6560 hingga 6550. Nah, sebaliknya IHSG ini harus mencoba kembali menembus resisten di 6660 hingga 6670 sebagai langkah recovery pertama. Advice dari kami yaitu average upside break yang masih paling bijak untuk diterapkan. Untuk most active stocks, kemarin itu ada BBRI, BCA, BMRI, ASII, Goto, Telkom, BBNI, ACES, MDKA, dan Boga. Sementara, kemarin untuk foreign transaction ini mencatatkan net sale sebanyak 455 miliar rupiah. Dengan top foreign sale-nya ada BBNI, BBRI, BMRI, BBCA, dan BTPS. Sementara top foreign buy-nya ada ACES, ICBP, ISAT, Unilever, dan Goto. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada dari Adaro yang tengah berupaya membangun manufaktur rantai pasok solar photovoltaik atau PV dengan menjajaki mitra strategis asal Singapura. Perseron mengatakan saat ini Adaro tengah berdiskusi untuk meyakinkan manufaktur panel surya dan baterai untuk membangun pabrik di Indonesia.
Kerjasama ini merupakan wujud komitmen Adaro untuk mendukung program hilirisasi Indonesia yang akan mendongkrak nilai ekspor dan meningkatkan devisa negara. Kemudian, yang kedua ada dari Toba yang berencana melakukan right issue sebanyak-banyaknya 1,39 miliar saham dengan nilai nominalnya Rp50 per saham. Nah, saham yang ditawarkan ini merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portfolio Toba dan akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Toba lainnya. Adapun right issue ini bertujuan mendukung pengembangan usaha di sektor energi, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan serta kendaraan listrik. Kemudian ada Inco, di mana mencatatkan pertumbuhan kinerja di awal 2023 di tengah sorotan sejumlah pihak terkait rencana divestasi saham 11%. Adapun Inco mencatatkan pertumbuhan laba bersih 207% secara kuartalan atau Q-on-Q pada kuartal 1 2023 seiring dengan naiknya harga nikel dan produksi perseroan yang lebih tinggi. Untuk domestic and global news, dari domestik sendiri, ada dari pemerintah yang tengah membahas rancangan peraturan presiden atau Perpres terkait dengan percepatan program hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME, badan usaha di dalam negeri. Nah, Perpres DME itu diharapkan dapat membantu keekonomian proyek gasifikasi batubara sebagai produk substitusi liquefied petroleum gas atau LPG ke depan. Nah, kemudian pihak terkait pun mengatakan beberapa substansi yang didorong dalam rancangan Perpres DME itu diharapkan dapat memberi insentif yang signifikan pada pengembangan proyek hilirisasi batubara menjadi DME yang belakangan justru mandek. Kemudian kita lanjut dari global, ada harga minyak yang naik 1% pada hari Rabu karena rencana pemangkasan produksi Arab Saudi lebih dari sekedar mengimbangi penurunan permintaan yang disebabkan oleh meningkatnya stok bahan bakar Amerika Serikat dan data ekspor Cina yang lemah. Minyak mentah berjangka Brent ini menetap 66 sen atau naik 0,9% menjadi 76,95 USD per barrel. Sementara untuk minyak WTI ini naik 1,1% menjadi 72,53 USD. Nah, kedua patokan ini melonjak lebih dari 1 USD pada hari Senin setelah keputusan Arab Saudi pada akhir pekan ini akan mengurangi produksi sebesar 1 juta barrel per hari menjadi 9 juta BPH pada bulan Juli. Adapun stok minyak mentah Amerika Serikat ini turun sekitar 450.000 yang didata menurut dari Energy Information Administration dibandingkan dengan estimasi kenaikan sebesar 1 juta. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari Kamis ini ada dari US mengenai Initial Jobless Claims. Kemudian untuk corporate calendar di hari Kamis ada RUPS dari emiten APII, CAKK, CNKO, DOIT, DSNG, HRME, IMPC, INPP, JRPT, JSPT, Kino, MASB, PH, SPMA, TFCO, TOBA, dan UNSP. Sementara kum dividennya yaitu dari emiten PTSN, Raja, SAMF, WIM, dan juga ZYRX. Kemudian untuk daily technical, hari ini IHSG kami proyeksikan bullish atau konsolidasi dengan overview-nya ini limited downside potential atau doji berada di area support. Support terdekatnya yaitu di 6.600 dan resisten terdekatnya di kisaran 6.660 hingga 6.670. Adapun advice perdagangan hari ini yaitu akumulasi buy dan juga wait and see. Rekomendasi saham yang pertama ini ada ERA, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji resisten MA50 dan trendline jangka pendek. Target terdekatnya di 520, stop loss di 472. Kemudian ada Unilever, rekomendasi kami hari ini buy dengan overview rebound dari support MA10 dan MA20, kemudian on the way menuju target dari pola double bottom-nya.
Target terdekat di 4650 hingga 4690 dan stop loss di 4430. Kemudian ada Indi, rekomendasi kami hari ini yaitu buy on weakness dengan overview-nya menguji support MA10, target terdekat di 1930 hingga 1960, stop loss di 1810. Kemudian ada Adaro, di mana rekomendasi kami hari ini buy on weakness. Overview-nya menguji support MA10, target pertama ini di 2420, stop loss di 2130. Kemudian ada INKP, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Overview-nya ini pattern berbentuk falling wedge dalam fase bottoming dengan target terdekatnya di 7750, kemudian stop loss di 6700. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.